sejarah perjuangan Sayuti sebagai penyetir naskah atau teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia bersama Desikan. Sejarah perjuangan Sayuti Melik akan menceritakan sosok yang berperan cukup penting dalam kemerdekaan Indonesia. Tak hanya dikenal sebagai orang yang mengetik naskah atau teks proklamasi, ia juga punya sejarah hidup yang panjang dan berliku, melintas batas zaman hingga wafat pada 27 Februari 1989 pada usia 80 tahun. Sehari sebelumnya, tanggal 16 Agustus 1945, Sayuti Melik dan para pemuda revolusioner lainnya mengamankan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok dekat Karawang. Tujuannya untuk mendesak dua tokoh golongan tua itu agar segera menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pada akhirnya Soekarno dan Hatta setuju dan malam harinya kembali ke Jakarta untuk merumuskan naskah proklamasi di kediaman Laksana Muda Maeda, seorang petinggi militer Angkatan Laut Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo saling bertukar pandangan, berbalas ide, dan merangkai kata-kata yang tepat untuk mengisi teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Di ruangan yang sama, Sayuti Melik diminta untuk mengetik naskah hasil rumusan tersebut. Berikut kronologi sejarah perjuangan Sayuti Melik. Pada tahun 1908, Sayuti Melik dilahirkan di Yogyakarta tanggal 25 November 1908. Ayahnya, Parto Prawito alias Abdul Muin, adalah seorang luruh di desa Kadilobo, Sleman, yang dikenal pemberani dan sering mengkritis kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang dianggap menyengsarakan rakyat. Pada tahun 1920, menjelang usia remaja, Sayuti Melik mulai tertarik dengan isu-isu kebangsaan. Ia rajin membaca buku, koran, juga mengikuti berbagai acara diskusi yang menghadirkan tokoh berpengaruh. Salah satu tokoh panutan Sayuti Melik adalah pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dikutip Solisin Salam dalam Wajah-Wajah Nasional 1990, Sayuti Melik kemudian tertarik dengan ide-ide yang lebih berani. Pada 1920, ia bersekolah di Solo dan mulai membaca tulisan-tulisan Haji Muhammad Misbah, seorang muslim revolusioner. Lalu pada tahun 1924, Sayuti Melik menjadi tahanan pemerintah kolonial di Ambarawa, Jawa Tengah pada 1924 atau ketika usianya baru 16 tahun. Dalam buku bertajuk Wawancara dengan Sayuti Melik 1986 disebutkan ia dijebloskan ke penjara dengan tuduhan telah menghasut rakyat untuk melawan pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1926, Sayuti Melik terjerat perkara yang lebih serius oleh pemerintah kolonial. Ia dituding terlibat dalam gerakan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Audrey Kahin melalui Regional Dynamics of the Indonesia Revolution 1985 menuliskan Sayuti Melik tak hanya dibui, tapi juga diasingkan ke Buven di Gul, yaitu Papua. Rezim penjajahan berganti sejak 1942 seiring kekalahan Belanda dari Jepang di Perang Dunia Kedua. Indonesia yang semua merupakan wilayah koloni Belanda pun harus diserahkan kepada pemerintah militer Jepang atau Dai Nippon. Di era pendudukan Jepang, Sayuti Melik dan SK Trimurti yaitu istrinya langsung terkena perkara. Rosihan Anwar dalam Sejarah Kecil Petite Histoire Indonesia 2004 menyebutkan surat kabar Pesat dihentikan paksa karena dianggap berbahaya. Suami istri ini ditangkap oleh aparat Dai Nippon dan dijebloskan penjara. Pada tahun 1943, atas pemerintah Soekarno, Sayuti Melik dan SK Trimurti dibebaskan pada 1943. Sayuti Melik sendiri sudah cukup lama mengenal Soekarno, yakni sejak 1926. Ketika itu Soekarno sedang merintis pembentukan Partai Nasional Indonesia atau PNI yang nantinya diresmikan pada 1927 bersama sejumlah tokoh pergerakan lainnya. Setelah terlibat dalam peristiwa Rengas Dengklok tanggal 16 Agustus 1945, Sayuti Melik dan sejumlah pemuda turut dalam perumusan konsep naskah proklamasi bersama Soekarno, Hatta, serta Ahmad Subarjo di kediaman Laksana Muda Maeda di Jakarta. Selain
Sebagai pengetik naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Sayuti Malik adalah seorang yang mengusulkan agar teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945. Sayuti Malik adalah anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dan kemudian ditunjuk untuk ikut andil dalam keanggotaan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sejak 29 Agustus 1945. KNIP adalah badan pembantu persiapan yang merupakan cikal bakal lembaga legislatif di Indonesia. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan tentang sejarah perjuangan Sayuti Malik mengetik teks proklamasi Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain sebagai pengetik naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Sayuti Malik adalah seorang yang mengusulkan agar teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945. Sayuti Malik adalah anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dan kemudian ditunjuk untuk ikut andil dalam keanggotaan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sejak 29 Agustus 1945. KNIP adalah badan pembantu presiden yang merupakan cikal bakal lembaga legislatif di Indonesia. Sekian sejarah perjuangan Sayuti Malik sebagai pengetik teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sampai 1945. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.